Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin minal anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam ila hadrati jami'il ulama wal awliya was salihin thumma ila arwahi ummahatil mu'minin sayyidatina khadijatul kubra wa sayyidatina aisyah ridha وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسر الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل التاريخ وسيون ثم إلى روح يا سيد عمر بن بساري صاحب تنيوة وإلى روح يا سيد محروم صاحب تنيوة وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرته سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak atas segala nikmat pemberian Allah taala kepada kita. Allah jadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan nikmat yang agung, sehingga para anbiya, para nabi, mereka pun berharap agar mereka dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bentuk syukur kita telah dipilih oleh Allah, dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita serius di dalam mempelajari
syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, mengambil warisan dari beliau, berupa warisan ilmu. Dan tanpa terasa, Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita telah masuk di malam yang ketiga dari bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Tak sampai hitungan 1 bulan lagi kita akan masuk bulan Rajab. Kalau sudah masuk bulan Rajab, maka semakin dekat kita dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan Rajab adalah pintu gerbang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, orang-orang yang kita cintai dipanjangkan oleh Allah umurnya dalam keadaan taat, sehat, afiat, dimurahkan rezeki oleh Allah, sehingga kita dapat berjumpa dengan Ramadan di tahun ini dan juga dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan kemarin kita telah sampai kepada pembahasan tentang ciri-ciri fi sifatil ummatil Muhammadiyah, sifat-sifatnya, sifat-sifat umat Nabi Muhammad SAW yang termaktub, tertulis di dalam lembaran-lembaran Taurat. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa tanda. Sekarang kita lanjutkan tanda-tanda berikutnya. Banyak ini, ada beberapa. Ini menunjukkan kedudukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan kedudukan nabinya, kedudukan umatnya pun demikian mulia di sisi Allah, sehingga dijelaskan oleh Allah tentang tanda-tanda umat akhir zaman ini jauh sebelum mereka dilahirkan ke muka bumi. Baik, kita lanjutkan. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain ila an qala Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhan," kata Nabi Musa, "Inni ajidu fil alwah." Sesungguhnya aku mendapati dalam lembaran-lembaran Taurat ummatan yusalluna fil yawm wal lailah khamsa sholawat. Ada satu umat yang mana umat ini, kata Nabi Musa, yusalluna fil yaum wal lailah, mereka mengerjakan salat siang hari, di malam hari, khamsa sholawat, 5 kali salat, 5 waktu. Jadi sebenarnya Nabi Musa waktu di malam Mi'raj itu tahu Nabi Muhammad SAW dapat perintah sholat 50 waktu itu. Kalau tahu, bolimo. Apa? Ada di kitabnya, di kitab Nabi Musa. Jadi ada umat, kata Nabi Musa, yang mereka itu ngerjakan sholat 5 waktu. Dan dengan sebab sholat ini, wa tuftahu lahum abwabus sama, maka Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wa tunzalu alaihim ar-rahmah, dan Allah turunkan untuk mereka dengan berkat salat ini rahmat.
faj'alhum ummati. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan umat itu umat yang punya kewajiban solat 5 waktu itu sebagai umatku. Apa dijawab oleh Allah? Allah berfirman, hum ummatu Ahmad. Tak baca. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat solat 5 waktu, Bapak Ibu, yang diturunkan oleh Allah kepada kita, ini syariat yang istimewa. Nabi Musa alaihi salam sangat menginginkan ini. Maka kita yang telah dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bersyukur dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada kita. Yakni dengan cara apa? Dengan cara jaga solat itu. Keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada atau tergantung kepada perhatian mereka terhadap perkara solat ini. Jadi ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabat, pandangan kalian, pendapat kalian tentang seseorang yang punya sungai di depan pintu rumahnya. Naruh sungai, jadi rumahnya itu depan lawang itu sungai, apa muka lawang sungai, parak. Maka tak kekurang-kurangan air dia. Parak sungai rumahnya. Karena rumahnya parak sungai itu, kata Nabi, yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Dia mandi dalam sehari 5 kali. Baik, banyak. 5 kali mandi. Kira-kira uji Nabi, ada orang 5 kali mandi sehari, hal yabqa min daranihi syai'un, masih ada tak ada kotoran yang tersisa dari tubuhnya? 5 kali mandi, masih adakah kotoran yang tersisa? Maka sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai'un. Oh, tak ada, pasti tak naruh lagi. Bersih itu bersih nian badan orang kita. Malah mandi 5 kali sehari. Kamu berapa kali mandi sehari? Kita berapa kali? 2 kali. 5 kali mandi. Ayo tak naruh lagi je sahabat, 5 kali mandi itu kotor yang tersisa. Maka baginda Nabi SAW menjawab, qal fadzalika mathalus shalawatil khamas. Baiklah uji Nabi, perumpamaan solat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Dengan sebab solat itu Allah akan membersihkan kita dari dosa-dosa. Menjadikan kita bersih. Muttafaqun alaih hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka jaga betul Bapak Ibu solat ini. Harga kita ini tergantung bahwa perhatian kita terhadap solat. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini lebih bergo anjing dibandingkan orang yang tak semayang. Tempo hari pernah kami sampaikan ketika bahas bab tayamum. Bagaimana syariat mengajarkan kepada kita ketika ada air yang jumlahnya terbatas dan ada al-kalbul akur, bukan ada anjing yang tidak liar, bukan al-kalbul akur, anjing yang liar.
Ada anjing yang tidak liar. Maksudnya anjing tidak liar itu anjing yang dia punya manfaat untuk kehidupan manusia. Dia bisa kita pakai untuk nunggu kebun, untuk nyago rumah. Ada air terbatas untuk berwudu, ada anjing yang kehausan. Kalau air ini kita tunjukkan kepada anjing tadi, maka berarti kita tak pacak mayang. Ngapa air tadi untuk wudu? Bagaimana syariat ini mengatur kita ketika dihadapkan pada kondisi demikian? Maka yang harus kita lakukan adalah wajib hukumnya air tadi diberikan kepada anjing yang kehausan. Terus bagaimana kita mayang? Kita tayamum. Tapi seandainya yang kehausan itu tarikus sholah, orang yang galak meninggalkan mayang, maka haram hukumnya kita menunjukkan air yang dikit tadi ke dia. Ngapa? Air tadi wajib kita pakai untuk berwudu. Mati kayak kita orang tadi, matilah udahlah. Itu orang tak mayang. Artinya dihargai lanjing lagi daripada orang yang tak semayang. Maka harga kita, nilai kita ini tergantung perhatian kita terhadap sholat 5 waktu. Maka bak mano bae Bapak Ibu keadaan kita barangkali kita pelaku maksiat yang sulit untuk meninggalkan maksiat tetaplah jago sholat 5 waktu. Kami tidak mengajarkan bahwa lajulah maksiat yang penting mayang, tidak. Tapi nak bak mano bae keadaan kita hari ini sholat harga mati. Jangan ditinggalkan, dan sholat inilah yang bakal memperbaiki keadaan kita insyaallah. Jadi lah tertulis dalam Taurat bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini punya syariat sholat 5 waktu. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, Ya Rabb, inni ajidu fil alwah, aku melihat di dalam lembaran-lembaran Taurat, ummatan takunul ardu lahum masjidan wa tahura. Aku melihat di dalam lembaran-lembaran Taurat itu ada satu umat yang mana engkau telah menjadikan untuk mereka bumi ini, hamparan bumi ini bagi mereka masjidan, masjid, tempat sujud. Maksudnya itu bagaimana? Kita ini umat Nabi Muhammad SAW nak mayang itu pacak di mana baik. Seluruh hamparan bumi Allah ini adalah masjid. Kamu nak mayang di kalangan sah, nak mayang di kalangan, nak mayang di jalan, nak mayang di mana baik sah. Allah telah menjadikan untuk umat Nabi Muhammad SAW seluruh hamparan bumi ini tempat sujud. Pacak mayang di mana baik, dipermudah kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi bandingkan coba dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi itu dia nak ibadah wajib di sinagog. Tempat ibadahnya orang Yahudi. Orang Kristen, orang Nasrani nak ibadah mesti di gereja. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW seluruh bumi ini adalah tempat sujud bagi kita. Acak mayang di mana baik, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahillu lahum al-ghanaim. Dan kata Nabi Musa, ya Allah, engkau telah menghalalkan untuk umat ini al-ghanaim. Al-ghanaim ini jamak dari ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi Bapak Ibu, Nabi SAW dulu perang. Ketika perang itu, maka menang kaum muslimin. Harta-harta yang dibawa oleh orang-orang kafir, yang diperangi oleh orang Islam tadi, maka harta itu halal menjadi milik orang Islam. Maka Nabi itu kadang bagi-bagi ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kudanya, ya pokok perbekalan mereka.
dari orang-orang kafir itu menjadi halal bagi kaum muslimin. Itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Nah, kata Nabi Musa, engkau telah menghalalkan umat ini terhadap ghanimah, harta rampasan perang. Padahal dulu orang-orang Yahudi, kalau dia perang, boleh harta rampasan perang, boleh ghanimah. Maka ghanimah ini haram untuk mereka ambil. Jadi dikemanakan harta rampasan perang ini? Dikumpulkan di lapangan, Bapak Ibu, harta-harta lawan-lawan dari kaum Yahudi itu dikumpulkan di lapangan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dari langit. Api dari langit ini kemudian membakar harta-harta tadi. Baik itu caranya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW baik itu menang perang, berbagi. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, faj'alhum ummati, ya Allah jadikan umat ini umatku. Dijawab oleh Allah, hum ummatu Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, ya Rabb, inni ajidu fil alwah, aku mendapati di dalam lembaran-lembaran Taurat ummatan yasumuna laka syahr Ramadan, umat yang mana mereka ini berpuasa untukmu di bulan Ramadan. Dengan sebab mereka puasa di bulan Ramadan, fataghfiru lahum ma kana qabla dzalik, maka engkau akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kagum Nabi Musa, naruh syariat mayang 5 waktu, naruh syariat puasa di bulan suci Ramadan, yang mana syariat-syariat ini tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi terdahulu. Maka kata Nabi Musa, faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Dijawab oleh Allah, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berkata lagi, ya Rabb, inni ajidu fil alwah, aku melihat di dalam lembaran-lembaran Taurat ummatan yahujjuna lakal baital haram, ada satu umat yang mana mereka ini berhaji ke mana? Ke Baitullah al-Haram, ke Mekah. Mereka punya syariat haji. Wa yadujuna bitalbiyati dojijan, mereka meninggikan, mengeraskan kalimat talbiyah mereka. Kalimat talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kagum Nabi Musa. Jadi dulu pernah kami sampaikan di dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya, dan tafsir-tafsir yang lain, ketika menjelaskan Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-27, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil hajj. Ini pernah kami sampaikan bahkan berapa kali, lebih dari sekali. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, yang mana firman Allah ini diabadikan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, wa adzin fin nasi bil haji. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin. Ibrahim ngebang. Wa adzin fin nasi bil haji, panggil, maksudnya panggil. Panggil segala manusia ini agar mereka mengerjakan ibadah haji. Diperintahkan oleh Allah, panggil seluruh manusia, bukan baik umat Islam, seluruh manusia. Maka dulu zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum terjadi haji wada, haji perpisahan, haji Nabi yang pertama sekaligus haji terakhir baginda Nabi SAW. Jadi baginda Nabi itu Bapak Ibu, selama hidupnya beliau pernah mengerjakan umrah 4 kali. Umrah 4 kali dan melaksanakan haji 1 kali. Itulah yang kita kenal dengan haji wada, haji perpisahan. Haji yang pertama sekaligus haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum haji wada itu, pada pelaksanaan ibadah haji sebelum itu,
Itu yang pacak pergi haji ke Mekah itu bukan cuma orang Islam. Orang kafir pun pergi haji. Barulah kemudian syariat melarang bahwa orang-orang kafir tak jadi lagi pergi haji. Bahkan orang-orang kafir tak pacak nginjak tanah haram. Ada batasnya. Tanah haram itu tak pacak dimasuki oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, balik ke yang tadi, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, panggil manusia, ngebang kau. Dan yang diperintahkan oleh Allah untuk dipanggil itu adalah seluruh manusia yang ada di dunia, sedunia. Bahkan hebatnya lagi, termasuk yang belum lahir, panggil juga kata Allah. Bingung Nabi Ibrahim. Mak mana nak nyeru? Diseru mekikkan orang sedunia ya. Menbak kari lemak, naruh HP, naruh yang apa gitu. Live streaming Nabi Ibrahim. Secara langsung ditonton seluruh dunia. Panggil. Zaman itu tak naruh yang apa-apa. Nak nyeru orang sedunia kan. Dan yang nak diseru tadi tekan belum lahir, bagaimana nyeru? Maka Nabi Ibrahim, ya Rabb, kaifa uballighun nas? Bagaimana aku nak nyeru manusia-manusia itu? Wa sauti la tanfudhuhum. Suaraku tak pacak menjangkau mereka. Maka dijawab oleh Allah, nadi, seru baik, wa alainal balagh. Urusan nyampaikan seruan itu baca laku. Kata pokoknya ngebang, disuruh ngebang, ngebang. Urusan menyampaikan panggilan itu kepada mereka, itu urusanku kata Allah. Maka Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, naik, ada beberapa riwayat, ada ulama yang mengatakan Nabi Ibrahim naik Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Jadi kalau kita ke Mekah, itu di sekitar Masjidil Haram itu ada Jabal Bukit, Jabal Abi Qubais namanya, besar. Jabal Abi Qubais itu besar. Tapi bakarilah banyak yang dipotong-potong, jadi tetap jadikan hotel. Tapi masih banyak sisa Jabal Abi Qubais itu. Dan disitulah dulu baginda Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Jabal Abi Qubais ini. Nah, di bawahnya itu ada rumah kelahiran baginda Nabi SAW. Dekat Ka'bah. Jabal Abi Qubais. Jadi ada ulama yang mengatakan Nabi Ibrahim waktu ngebang itu naik Jabal Abi Qubais. Tapi ada yang mengatakan pendapat bahwa yang dinaiki Nabi Ibrahim adalah Bukit Sofa. Terlepas dari khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat, tapi yang pasti Nabi Ibrahim itu adalah ngebang waktu itu. Nah, terlepas di mana dia ngebang itu, apa di Sofa atau di Jabal Abi Qubais. Maka itu naik Nabi Ibrahim ke bukit. Nabi Ibrahim bukit. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum qad ittakhadha baitan. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian telah membangun Ka'bah. Fahujju, maka kubiko kalau pergi haji. Jadi Nabi Ibrahim. Baik itu Nabi Ibrahim ngomong fahujju, maka seluruh kita ini yang belum lahir dengan kuasa Allah menjawab labbaik Allahumma labbaik. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak seluruh manusia waktu itu menjawab panggilannya. Tak seluruh orang. Maka yang ketika itu menjawab, bisa dipastikan orang ini dia akan sampai ke Baitullah. Bagaimana baik caranya? Ngapa? Karena ketika di alam yang azali, dia termasuk rombongan yang nyawab. Dan kata ulama, ada yang nyawab lebih dari sekali. Ada yang nyawab 2 kali, ada yang nyawab 3 kali. Maka itulah bilangan berapa kali mereka akan datang ke Baitullah. Yang nyawab 2 kali, ke Bitu 2 kali. Yang nyawab 3 kali, ke situ 3 kali. Kira-kira kita masuk nyawab, udah terkenal lah kau. Insya Allah, minta kepada Allah. Insya Allah kita bagian yang menjawab, dipanggil oleh Allah. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, Bapak Ibu, tak usah lagi pikirkan kelemahan kita, keadaan kita. Buntu, tak naruh duit, berangkat aja Allah, berangkat. Allah punya 1.000.000 cara, bahkan 1.000.000 cara itu dikit gini bagi Allah. Allah punya banyak cara yang tak terhitung. Untuk memberangkatkan kita ke Baitullah.
Kadang tak tertebak-tebak. Jalan Tuhan tuh tak tertebak-tebak. Kalau nak dipikirkan dengan akal kita, ya Allah, kuasa Allah. Yang baru-baru viral. Bapak-bapak jual es itu. Oh. Tak nyangko-nyangko barangkali dia malam itu pergi acara nak jual es. Bapak ada yang nak umroh kan. Lewat jalan baik itu tadi. Lewat jalan baik itu tadi, tak terbayang. Cara Allah nak ngangkat derajat manusia itu. Wow, pergi. Maka Bapak Ibu yang penting adalah apa? Jaga harapan itu. Kita rindu untuk sampai ke Ka'bah, rindu untuk melihat langsung Ka'bah, rindu untuk berziarah kepada baginda Nabi SAW. Tanamkan terus kerinduan itu, dipupuk terus bahkan kerinduan itu. Nah inilah kajian insyaallah yang akan menyampaikan kita ke Baitullah. Mudah-mudahan berangkat dalam. Amin. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Taala, "Fama tu'tihim ala dzalik?" Ya Allah, yang apa yang kau unjukkan kepada mereka dengan sebab mereka mengerjakan haji itu? Dapat apalah? Ketika mereka mengerjakan haji dapat apa? Maka kata Allah, aziduhumul maghfirah. Aku akan tambahkan kepada mereka yang namanya maghfirah, ampunan. Dan ini sejalan dengan hadis baginda Nabi SAW. Kata Nabi, Bapak Ibu, al-hujjaj wal ummar. Orang-orang yang pergi haji, al-hujjaj wal ummar, orang-orang yang berangkat umrah, wafdullah. Mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tamunya Allah. Dan Allah paling tahu cara memuliakan tamu. Tak mungkin Bapak Ibu orang yang bertamu kepada Allah tak dapat apa-apa, tak boleh apa-apa. Tak naruh sangguan balik. Allah paling tahu cara memuliakan tamu. Allah lah pemilik alam semesta. Maka kata Nabi SAW, karena mereka ini adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, inda'auhu ajabahum. Kalau mereka minta kepada Allah, ajabahum, pasti Allah kabulkan. Itu orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah itu ketika mereka meminta kepada Allah, doa mereka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita diperintahkan kalau ada orang nak pergi haji, orang nak berangkat umrah, kita nitip doa dengan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah tamu Allah yang doa mereka tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda'ahu ajabahu wa in istaghfaru, dan kalau mereka meminta ampun, ghafara lahum, Allah akan mengampuni mereka, kata Nabi. Inilah kami pernah ngomong itu Bapak Ibu. Ada orang yang mereka telah diberi rezeki oleh Allah sebenarnya, mampu untuk berangkat. Dibujuk-bujuk, dirayu-rayu berangkat. Ngapa kagi? Ngapa? Takut. Dia takut nak berangkat itu. Ngapa? Ngerasa banyak dosa, pagi dibitu dibalas oleh Allah. Bapak Ibu, dunia ini tempat beramal, bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan itu lagi di akhirat. Dan kata guru kami dulu, ini pandangan yang keliru. Kenapa? Karena merasa banyak dosa itu nih. Lah nak kebitu tuh. Kayak kebitu tuh. Tobat, minta ampun, diampuni oleh Allah. Balik berobat. Itu. Yang penting apa? Ya luruskan niat, sungguh-sungguh. Kita pengen apa? Memperbaiki diri kita, pengen memenuhi janji kita kepada Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan ampunan Allah. Kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, wa asfa'uhum fi man wara'ahum. Kelebihan orang yang pergi haji ini, Allah akan mengabulkan syafaat mereka, permohonan syafaat mereka fi man wara'ahum, kepada orang-orang yang berada di belakang mereka. Berada di belakang mereka itu kata ulama maksudnya keturunan dan pengikut mereka. Jadi orang-orang yang pergi haji nih Bapak Ibu, mereka diberikan oleh Allah kaki jatah syafaat. Ya selain syafaat yang agung, syafaat baginda Nabi SAW. Kan banyak syafaat tuh, selain syafaat Nabi Muhammad SAW, ada kaki syafaatnya para ulama,
ada syafaatnya para penghafal Al-Quran. Termasuk juga ternyata orang yang bisa memberikan syafaat itu adalah orang-orang yang telah berangkat haji. Mereka yang berhaji, pacak ngenjuk syafaat, Allah akan terima syafaat mereka fiman wara'ahum, kepada orang-orang yang berada di belakang mereka. Maksud di belakang mereka nih anak keturunan mereka. Dia pacak ngenjuk syafaat untuk keluarga. Dan juga maksud dari orang yang di belakang mereka ini pengikut mereka. Ketika mereka barangkali tokoh masyarakat, punya jamaah, punya pengikut, maka permintaan syafaat mereka terhadap jamaah mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berbicara kepada Nabi Musa. Baitu dengar itu, maka uji Nabi Musa, ya Allah, faj'alhum ummati. Jadikan itu umatku kalau begitu. Dijawab oleh Allah, hum ummatu Ahmad. Tak baca itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, ya Rabb inni ajidu fil alwah. Aku mendapati satu umat di dalam lembaran-lembaran Taurat itu, yang mana umat ini yarfa'u ahaduhum al-luqmata ila fihi. Mereka tuh ngangkat apa al-luqmah, makanan, ngangkat makanan ke mulut mereka. Maksudnya itu nak makan. Fala tastaqirru fi jawfihi hatta yughfara lahu. Yang tidaklah makanan tadi masuk ke dalam lambung mereka, kepada perut mereka, hatta yughfara lahu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Makan tadi, makan satu suapan. Dengan sebab makan tadi diampuni oleh Allah. Untuk itu, ayo makan diampuni oleh Allah. Maka kemudian Nabi Musa menyebutkan yaftatihuha bismik. Mereka memulai makan itu dengan mengucap bismillah. Wa yakhtimuha bihamdik, dan mereka mengakhiri makan itu dengan mengucap alhamdulillah. Maka kemudian Allah mengampuni dosa mereka. Dengan sebab makan mulai dengan bismillah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan di antara perkara yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita adalah orang yang ketika makan, selesai makan, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan anggap sepele Bapak Ibu sunnah Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita sebelum makan bismillah, sudah makan alhamdulillah, dan adab-adab yang lain. Nabi mengajarkan kita makan tangan kanan. Nabi mengajarkan kepada kita makan jangan berdiri. Nabi mengajarkan kepada kita kalau makan, makan ngidang, ambillah yang di depan kita, makan yang tersedia depan kita. Ambillah aja Nabi. Jangan nyingkau tangan ngerapai, kebitu. Ini adab-adab makan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yang ternyata ketika kita amalkan adab-adab itu akan menyebabkan Allah ridha kepada kita, akan menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau makan ngidang, nak baca-baca makan ngidang, kebetulan depan kita ayam, lauk hitam, makan ngidang. Kanco tadi depan dia acar, ngapa kalah lagi? Ada di hidangan. Amal kacang itu, dia terkena tuh, baru udah ngaji dapat materi tak jadi ngambil. Nak ngamalkan itu jadi, orang ngambil ayam, dia teh acar, tak lemak, dia tak baca-baca, sudah ngambil ayam ngopor ke kanco, kayak dia ngopor kita acar, jadi terasa kan? Jadi jangan anggap sepele Bapak Ibu. Syariat makan itu apa? Ternyata dengan makan makan tuh gawe lemak, bukan disuruh begawe, makan dapat ampunan Allah. Cuma tadi berbismillah. Dan sebaliknya, kalau kita makan tak ada berbismillah, itu ada setan, ada anak iblis namanya Dasim ini, anak setan, anak iblis nomor 7, Dasim. Pernah dulu kita sebut. Dasim ini apa kita makan, milu makan. Ketika ngapa? Tak kita makan tak ada mengucapkan bismillah, milu makan.
diam di rumah kita, milu tidur dengan kita, pakaian kita dipakainya mau sepakaian dengan dasin. Ketika kita jarang dalam aktivitas kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita makan sekendak kita, makan tak ada lagi berbismillah, pacak dipastikan setan-setan yang ada di rumah itu mau lipuk. Jadi ada setan, ini nyata serius. Setan bertemu, setan gemuk lipuk dengan setan kurus. Uji setan kurus, jok kau lemah lah pak gemuk itu. Anu jok ujinya. Orang di rumah kami itu, makannya kan tak tahu pak kenapa bismillah. Jadi kami belum makan. Oh iya, lemak kau pak itu. Orang di rumah kami itu yang kurus, pernah makan berbismillah. Jadi tak baca aja kami belum makan. Jadi pernah di zaman Nabi SAW, Nabi perhatikan sahabat itu. Mereka lagi ngidang tuh. Ada sahabat yang dia tak ada baca bismillah. Langsung nyingkau. Pas nak nyingkau itu bapak ibu, tuh ditahan Nabi. Tiba-tiba ada yang lagi nak ngambil makanan. Ditahan Nabi lagi dua. Ternyata uji Nabi ngapa? Yang ku tahan makan setan. Nak minum makan dan nak nyingkau. Oleh kamu udah berbismillah. Karena tangan kamu ketahan, yang tak acak juga bergerak. Jadi kamu makan seorang, orang makan, dah berbismillah, itu dengar dulu, wow, ada kancot tadi, milu makan, lah tak mudah kenyang, berbagi dengan sujak. Siapa nama sujak tuh? Dasim. Jadi makan kamu, ada orang dua, siapa Dasim? Baik, jadi Baitul Nengar ini, terbaca ini di Taurat, jadi kagum Nabi Musa. Faj'alhum ummati, kata Nabi Musa. Jadikan mereka umatku ya Allah. Dijawab oleh Allah lagi, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, Ya Rab, inni ajidu fil alwah. Aku melihat di dalam lembaran-lembaran Taurat ummatan humus sabiquna yaumal qiyamah. Umat yang mana mereka ini didahulukan pada hari kiamat, didahulukan untuk masuk surga. Padahal uji Nabi Musa, wahumul akhiruna fil khalq. Padahal mereka ini umat terakhir yang diciptakan. Kita nih terakhir kali diciptakan, masuk surga dulu. Umat-umat Nabi terdahulu takkan diizinkan oleh Allah Taala masuk ke dalam surga sebelum kita umat Nabi Muhammad SAW masuk dulu. Naruh keistimewaan kita. Dari mana kita mendapatkan keistimewaan itu? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu terbaca je Nabi Musa, Ya Rabb ij'alhum ummati. Jadikan mereka umatku. Lagi-lagi Allah menjawab, qala hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Ahmad. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, Ya Rabb inni ajidu fil alwa ummatan anajiluhum fi sudurihim yaqra'unaha. Aku melihat ada satu umat yang mana umat ini kitab-kitab suci mereka, maksudnya Al-Quran, fi sudurihim, ada pada dada mereka. Maksudnya Bapak Ibu, hafal. Namaku kitab suci yang pacak dihafal itu Al-Quran. Dan Allah telah memudahkan Al-Quran itu dihafal. Kamu ceklah, di seluruh dunia ini kitab yang dihafal oleh banyak manusia, kitab Al-Quran. Tak naruh bahwa orang hafal Injil misalnya, sebanyak orang yang hafal Al-Quran. Barangkali ada, tapi tak sebanyak gitu orang hafal Al-Quran. Allah telah memudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Bahkan minta maaf, ada sebagian saudara-saudara kita yang terkadang diberikan oleh Allah kekurangan dari segi fisik. Kita melihatnya banyak, kita kalau melihat acara-acara di TV itu, acara hafiz itu, ada yang macam-macam. Tapi ternyata mereka diberikan kelebihan oleh Allah apa? Baca ngafal itu. Dan Allah telah memudahkan Al-Quran ini untuk dihafal bukan cuma oleh orang Arab. Seluruh manusia baca menghafal Al-Quran. Meskipun mereka tidak berbahasa Arab. Ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'unaha, dan mereka selalu membaca Al-Quran itu. Jadi Nabi Musa, Bapak Ibu, punya mukjizat. Pacak melah laut
tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa baca jadi ular. Mukjizat. Tongkat Nabi Musa ini ada di Museum Topkapi di Turki. Maka di antara tujuan orang kadang umroh plus Turki gitu. Nah, mereka ke Museum Topkapi itu melihat peninggalan Nabi Muhammad SAW dan peninggalan nabi-nabi terdahulu. Di situ ada pedang baginda Nabi SAW, rambut baginda Nabi, gigi baginda Nabi, dan juga ada tongkat Nabi Musa di Turki itu. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat yang ada pada tongkat Nabi Musa ini, pacak munaunya Nabi Musa. Kita megang tongkat Nabi Musa, misal terpegang, aja kamu berlangsung emosi. Tongkat itu, kamu angkat di ampera tuh, tak terbelah. Ngapa itu? Mukjizatnya Nabi Musa. Mukjizat ini milik Nabi Musa, umatnya tak ngaruh. Nabi Ibrahim, ya, tak pacak dibakar oleh api. Umat Nabi Ibrahim bangun itu terbakar ini mukjizat Nabi-nya, tak pacak ya diwariskan kepada umatnya, tak pacak. Nabi Isa pacaknya menghidupkan orang mati. Tapi Allah telah menjadikan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini diwariskan kepada kita, yang seandainya kita memiliki Al-Quran, rajin baca Al-Quran, maka mukjizat itu pun akan nampak pada diri kita. Al-Quran itu, ini mukjizat yang hebat. Maka Nabi Musa, faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku. Tak pacak kata Allah. Hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Habis aja. Habis. Sudah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.